Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, Yang saya hormati Pak Muklis selaku fasilitator saya dan Bu Meldawati sebagai pengajar praktek saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama dengan Bu Nur Umi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kami dari Sekolah UPT SMP Negeri 2 Kuok. Pada kesempatan ini kegiatan yang kami lakukan adalah kegiatan perdana dari supervisi akademik, yaitu kegiatan praobservasi. Inilah kegiatan praobservasi kami. Selamat pagi Bu Umi. Pagi Bu Erli. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Ada waktu ini pagi ini untuk kita berbincang-bincang Bu Umi. Kebetulan pagi ini saya tidak ada jam ngajar ya Bu. Oke, Bu. Oke, berarti ada waktunya Bu ya. Iya. Saya pada waktu kesempatan ini kita melakukan kegiatan praobservasi nih Bu Umi. Iya. Kegiatan yang sudah dibicarakan sebelum-sebelumnya, kegiatan yang sudah saya konfirmasi juga sama Bu Umi nih. Supervisi akademi ini bertujuan untuk membantu Bu Umi nih mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Umi dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi kita ngobrolnya santai-santai aja ya Bu Umi ya. Oke. Di kegiatan praobservasi ini besok nih kami akan melihat bagaimana nih kesiapan Bu Umi dalam melaksanakan pembelajaran besok pada saat observasi. Dari obrolan kita berdua nih, apa nih yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan setelah ini nanti kita dapat berbincang-bincang serta bertukar pendapat nantinya ya Bu. Selanjutnya saya juga mengharapkan saran dari Bu Erli tentang perbaikan pembelajaran saya di kelas. Oke, jadi yang Ibu harapkan hari ini dari pembicaraan kita, kita saling bertukar informasi, bertukar pendapat, bertukar pengalaman ya Bu ya. Semoga saya bisa membantu ya Bu untuk yang perbaikan di kelas Ibu. Siap itu saat ini saya tidak terbebani nih dengan observasi besok ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu nih materi apa nih yang Ibu ambilkan besok nih? Oke, besok saya akan mengambil materi tentang mengenali ciri umum tabel. Jadi tentang materinya Bahasa Indonesia pelajaran besoknya ya Bu. Materinya tentang ciri tabel. Kalau dari segi persiapan Ibu besok nih, apa nih tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun? Tujuan pembelajarannya nantinya siswa mampu mengidentifikasi ciri umum cerita fabel. Selanjutnya siswa mampu menceritakan kembali isi fabel tersebut. Jadi tujuannya tadi ada dua ya Bu ya, mengidentifikasi ciri umum fabel sama dengan siswa dapat menceritakan kembali ya isi fabel tersebut. Kira-kira persiapan apa aja nih yang sudah Ibu lakukan besok nih? Persiapan untuk pembelajaran besok, sekarang saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP maupun mempersiapkan LKPD ataupun evaluasi pembelajaran dan media pembelajaran. Oke, sudah lengkap semuanya ya Bu dari segi perangkat pembelajarannya. Besok nih siap itu materi yang Bu Umi pun
perangkatnya tuh udah sesuai dengan materi yang ibu siapkan tadi ya, sudah sangat-sangat lengkap bu. Sekarang nih dari segi materi yang disampaikan sama anak, kesulitan apa nih dalam menyampaikan yang ibu dapatkan dalam berkaitan dengan penyampaian materi dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang saya ajarkan ini, kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang menganggap pembelajaran itu sangat gampang untuk ditangkapnya. Selanjutnya ada yang menganggapnya mudah ataupun pelajaran itu sendiri. Jadi yang dari saya tangkap pembicaraan kita Bu ini berarti dari kesiapan belajar ya Bu ya. Ada siswanya yang mudah menerima pembelajaran yang disampaikan. Siap itu ada yang siswanya yang sulit menangkap pembelajaran yang Ibu sampaikan ya Bu ya. Dari segi kesiapan nih, bisa enggak Ibu Umi ceritakan secara singkat nih kayak mana kegiatan pelajaran yang Ibu lakukan besok nih? Berhubung murid saya itu beragam dalam pelajaran bahasa Indonesia, tentunya saya sebagai guru juga harus mempersiapkan pembelajaran yang beragam pula ya Bu. Untuk memfasilitasi siswa yang cepat, yang sedang ataupun yang kurang, di sini saya akan menggunakan media pembelajaran berupa video dan berbagai macam jenis cerita fabel. Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran tersebut nantinya baik dalam berkelompok. Nanti siswa yang sudah lebih paham lebih cepat dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang saya berikan nanti itu lembar kerja yang menantang terhadap siswa tersebut. Selanjutnya bagi siswa yang yang sedang ataupun yang kurang, saya akan menggunakan LKPD yang lebih simpel dan mudah dipahami oleh siswa tersebut. Oke, sangat bagus sekali ya Bu ya, kesiapan pembelajaran yang Ibu lakukan besok nih. Yang dari saya tangkap tadi, kesiapan belajar anak itu Ibu sesuaikan nanti media yang digunakan ya Bu ya. Tadi saya tangkap tadi ada Ibu menggunakan media pembelajaran, siap itu cerita-cerita yang Ibu sungguhkan, cerita fabel tadi materinya ya Bu, yang Ibu berikan pun bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Siap itu LKPD atau lembar kerja yang Ibu kasih sesuai dengan kesiapan belajarnya. Ada yang ke LKPD-nya tadi menantang ya Bu ya. LKPD yang menantang berarti kesiapan belajar anaknya sudah baik ya. Sudah, maksudnya anak yang memang dari segi belajarnya lebih tinggi ya. Siap itu lebih menangkap ya. Siap itu ada LKPD yang sederhana untuk siswa yang sulit untuk menerima pembelajaran, atau yang kalau dari sini saya tangkap nih Bu, kesiapan belajar itu sesuai nih dengan kegiatan yang kita lakukan kemarin yang Ibu yang saya sampaikan, pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Jadi di sini udah tergambar nih kegiatan Ibu, di dalamnya ada diferensi proses, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produknya. Produknya dari tadi LKPD-nya sudah berbeda-beda nih Bu. Sangat-sangat bagus nih ya Bu ya untuk rencana strategi pembelajaran yang Ibu lakukan besok. Jadi untuk kegiatan besok nih, bantuan seperti apa nih yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu nih? Pastinya nanti saya akan mengawasi siswa-siswa tersebut dalam diskusi kelompoknya. Selanjutnya itu kan ada anak yang agak kurang tadi, susah memahami sebuah cerita fabel itu, dan sulit dalam menemukan ciri umum dari cerita fabel tersebut. Juga anak yang tergolong kemampuannya masih rendah. Ada anak yang kurang mahir membaca. Selanjutnya di sini saya akan mengawasi dan memberikan bantuan. Selain itu, setiap kelompok itu nanti bisa memilih
media yang akan digunakan. Misalnya apakah membaca secara langsung cerita fabel itu atau mendengarkan video nanti yang akan saya tampilkan di depan kelas nantinya. Jadi dari sini yang saya tangkap Ibu, bantuan yang Ibu berikan yaitu membimbing lah ya Bu ya, membimbing setiap kelompoknya, apalagi kelompok yang kurang kesiapan belajarnya kurang tadi, lebih dibimbingan lagi dan lagi strategi bantuannya, berarti cara pembelajarannya ya media yang digunakan. Kalau di sini saya mengapakannya itu diferensiasi kontennya Bu. Jadi dari segi anak membaca langsung ya ceritanya secara langsung cerita fabelnya, siap itu ada yang mendengar video ceritanya, berarti dia menggunakan audio visual ya Bu ya, audio gitu ya. Jadi cara pembelajarannya yang Bu beri bantuannya. Kalau dari segi tangkapan saya tadi Bu, dan yang dari penjelasan Ibu tadi, menurut saya nih masih ada yang kurang. Kira-kira apalagi nih yang bisa Ibu gali atau Ibu apakan dari dalam diri Ibu nih? Ya, memang betul Bu Erdi. Menurut saya yang saya siapkan masih berkaitan dengan proses ya Bu. Baik itu dari perangkat maupun yang sudah saya siapkan. Tetapi belum selesai, masih dalam proses ya Bu. Jadi dari masih proses ya Bu ya. Jadi perangkat-perangkat proses untuk kegiatan besok nih. Bantuan siapa nih yang bisa Ibu harapkan untuk membantu Ibu besok nih? Bantuannya dari Bu Erli, saya sangat akan berterima kasih dan saya sangat merasa senang juga dari bantuan guru-guru yang lain, saya juga akan merasa senang. Oh iya, oke, nanti saya bantu juga ya Bu ya. Kalau dari segi proses ini yang bisa saya bantu kayaknya dari segi video ya Bu ya. Dari video cerita-cerita fabel bisa saya bantu nanti mencarinya di YouTube. Nanti kita sharing atau saya tunjukkan nanti lah ya video-videonya sama Ibu. Insya Allah bisa saya bantu itu Bu. Tadi sudah Ibu ceritakan nih bagaimana strategi pembelajaran yang Ibu lakukan besok nih. Pas observasi yang persiapannya sangat matang, yang sangat-sangat bagus dari segi media pembelajarannya, dari segi LKPD yang berbeda ya Bu ya. Di sini yang saya apakan lagi dari kompetensi yang Ibu kembangkan nih untuk supervisi akademi ini. Kompetensi yang ada dari dalam diri Ibu. Ya, kompetensi apa nih yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu agar lebih baik lagi nih? Di sini yang jelas saya ingin mengembangkan bagaimana menyampaikan materi kepada anak-anak lebih jelas dan lebih menarik, sehingga pembelajaran bermakna bagi siswa tersebut. Selain itu, saya juga dalam pengembangan sosial emosional di sini dengan keberagaman siswa dan pelajaran bahasa Indonesia sendiri yang dianggap anak pelajaran yang mudah, yang hanya dianggap belajar cuma membaca dan menulis saja Bu. Jadi sedangkan pembelajaran bahasa Indonesia itu kadang sangat sulit banyak materinya untuk dipahami oleh siswa tersebut, sehingga di sini emosional saya itu terkadang turun naik. Oke. Jadi dari segi emosional nih ya Bu ya. Kalau dari strategi pembelajaran tadi udah Ibu sampaikan ya kompetensi yang Ibu miliki. Kalau saya tangkap nih dari segi sosial emosionalnya nih, kira-kira dari segi sosial emosional ini kira-kira apa nih yang kompetensi yang bisa Ibu kembangkan dari diri Ibu? Ada enggak yang bisa mengatasi dari segi tadi dari kemampuan rasanya kemampuan Ibu lah, atau dari pengalaman yang lain lah yang bisa mengatasi dari segi sosial emosional tadi? Menurut saya strategi yang saya bisa gunakan adalah saya harus berusaha lebih meningkatkan lagi
perangkat pembelajaran yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya saya juga terkait pengembangan kompetensi sosial emosional itu kayaknya saya bisa mempraktekkan lah ya Bu, yang Ibu yang kita bincang-bincangkan kemarin kan, yang teknik apa namanya tuh, teknik stop. Nanti saya akan ajarkan juga kepada anak tersebut. Oh, jadi mempraktekkan ya Bu ya. Oke. Yang saya tangkap tadi, jadi untuk pengembangan PSE lah namanya itu Bu, kompetensi sosial emosional Ibu mengendalikan ya. Bisa juga tadi dari teknik stop mempraktekannya, yaitu coba dipraktekkan Bu, yang saya sendiri juga udah mempraktekannya kan, teknik sosial emosional itu udah saya kemungkinan bisa nih Ibu galinya langsung deh, bisa rasa saya pasti Ibu bisa untuk mempraktekkannya. Kayaknya sudah bagus ya Bu ya apa yang Ibu sampaikan dari bincang-bincang kita tadi. Dari yang saya tangkap nih, tadi Ibu mau meningkatkan kompetensi sosial emosional. Siap itu dari segi pelaksanaan proses pembelajaran besok pun sudah lengkap ya perangkat yang Ibu rancang, sudah Ibu buat, tapi belum sempurna ya Bu ya, belum, maksudnya belum selesai ya. Oke. Jadi semoga apa yang kita lakukan ini, pra-observasi ini bermanfaat untuk membantu Ibu ke depannya atau besoknya dalam melakukan kegiatan supervisi akademik yang observasinya saya lakukan di dalam kelas. Semoga besok Ibu tidak terbebani, biasa aja ya Bu ya kita belajarnya besok. Setelah kegiatan observasi besok nih Bu, ada lagi satu kegiatan nih yang harus saya lakukan sama Ibu nih, ngobrol-ngobrolnya juga santai nih, yang dinamakan dengan pasca observasi. Jadi pasca observasi ini nanti kita merefleksi lagi, meninjau ulang lagi kegiatan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Apakah kegiatan itu sudah sesuai dengan perangkat yang sudah Ibu susun, atau kegiatan yang mana saja yang perlu ditingkatkan, kegiatan yang sudah Ibu lakukan yang sangat bagus, yang sudah pembelajarannya sudah berpihak kepada murid, yang sudah bermakna kepada murid pembelajarannya. Jadi kapan nih yang bisa kira-kira kita lakukan observasi nih Bu? Oke Bu, kemungkinan besok udah siap itu Bu. Udah siap ya Bu ya. Jadi nggak persiapan banyak lagi ya. Dari video tadi sudah sanggup juga saya membantu Ibu nanti. Berarti besoknya Rabu atau Selasa nih Bu kita melakukan observasi? Rabu ya Bu. Rabu insyaallah. Oke, semoga yang apa yang kita lakukan kegiatan ini bermanfaat untuk Ibu dan untuk saya sendiri. Semoga besok tidak ada halangan ya Bu melakukan kegiatan pelaksanaan pembelajaran besok. Saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu besok pas observasi supervisi ekonominya. Sukses selalu Bu Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua anak-anak Ibu. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah.
Itu absen dulu. Ya. Aditya Firansyah. Jadi Al-Syarani. Hadir semua ya. Ya. Baiklah. Kita lanjut. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang cerita. Pernah kalian membaca sebuah cerita? Cerita dongeng. Cerita dongeng itu termasuk ke dalam cerita fiksi. Cerita apa yang pernah kalian dengar? Kalian baca? Kalian lihat? Cerita apa? Pernah mendengar cerita si kancil dan buaya? Pernah? Nah, cerita kancil dan buaya ini, itu termasuk ke dalam cerita fabel. Jadi di dalam ceritanya, yaitu cerita fabel itu cerita yang di dalamnya itu cerita yang menceritakan tentang kehidupan manusia yang tokohnya itu para binatang yang berperilaku seperti manusia. Contohnya ini ada si kancil tokohnya, dan ada buaya. Tokohnya si kancil di sini itu apa? Cerdik, dan si buaya mudah ditipu. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke dalam cerita fabel ini, aku akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu nantinya siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam cerita fabel, yaitu siswa mampu mengenali ciri umum dari cerita fabel. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali nantinya isi cerita fabel. Isi cerita fabel. Ya, informasi yang untuk KBRI silakan datang ke Bapak bisa sampai salah menunggu jaringan. Sekali lagi, yang duduk bersama itu silakan datang ke Bapak. Terima kasih. Nah, ada ini beberapa contoh cerita fabel. Singa, gajah, dan domba. Ini yang diceritakan tadi, kancil dan buaya. Ada Simba dan Saatnya jam 12 tadi cerita itu merupakan salah satu cerita fabel. Itulah contoh dari cerita fabel. Oke, sekarang ini pengertian dari fabel bisa kalian lihat di sini. Kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Ini fabel tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Nah, cerita fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalamnya itu pesan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada ciri-ciri fabel. Nah, satu, fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Tiap cerita fabel, cerita fiksi itu ada pesan moralnya. Selanjutnya, makna yang tersurat, mana yang sudah dipahami dari sebuah teks karena makna tersebut terdapat atau dituliskan dalam teks tersebut. Dan makna tersiratnya juga ada. Ya. Ini jenis fabel ya. Ada fabel alami dan ada fabel dua adaptasinya. Fabel alami yang muncul dari sifat tokohnya itu. Selanjutnya itu namanya cerita fabel, ada kura-kura lamban, singa buas, dan ganas. Nah, selanjutnya kedua ada itu tadi. Sudah ciri-ciri dari fabel belum? Sudah. Ciri-cirinya tadi ada
tadi ciri-ciri dari fabel. Ada? Nah, 6 ciri-cirinya tadi. Dan sekarang itu ibu bentuk kelompok. Nah, ada nanti 3 kelompok. Sekarang coba dibentuk kelompok 1. Sebelum kita mulai, sebelum kita mulai aktivitasnya, pembagian kelompok kan udah. Jadi sebelum kita mulai, ibu akan mengajarkan teknik stop terlebih dahulu, yaitu tarik nafas, buang nanti sebanyak 3 kali. Oke, ikuti ibu deh ya. Ikuti. Gas, 1, 2, 3. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Nah, ini gunanya untuk memberikan konsentrasi yang penuh terhadap pikiran kita. Dan silakan yang udah dapat kelompoknya, ini ibu berikan lembar kerja siswa itu tadi tentang masing-masing. Ada nanti cerita fabel, semuanya beda-beda nanti. Ada itu cerita fabel semua istimewa. Selanjutnya ada fabel yang kedua, yaitu kuda berkulit harimau, dan yang ketiga itu si belalang sembarang. Oke, dan yang mendapat kelompok A itu kelompok 1 mendapat cerita fabel semua istimewa. Nah, selanjutnya ini kelompok kedua. Ini setiap kelompok masing-masing nanti kalian berdiskusi, kalian baca sama-sama cerita fabelnya, dan di sini setelah kalian baca, rangkailah peristiwa yang terdapat pada cerita fabel tersebut. Nah, kalian rangkai peristiwa 1 apa yang terjadi, peristiwa 2 apa, 3 apa, 4 apa. Dan selanjutnya hasil simpulan cerita fabel tersebut. Nanti temukan unsur fabelnya. Selanjutnya ciri yang ditemukan pada fabel yang kalian baca itu. Dan silakan dikerjakan per kelompok, harus bekerja sama, tidak ada yang tidak bekerja. Nah, ini cari nanti di sini. Nah, cari cerita fabelnya ya, yang berjudul apa tadi itu, tentang semua istimewa. Pakai handphone ya. Nih, cari di YouTube nih. Dengarkan video yang dibacakan itu tentang semua istimewa itu. Karena diskusinya sudah kalian selesaikan, jadi untuk penampilan selanjutnya
itu masing-masing kelompok perwakilannya menceritakan kembali isi cerita fabel yang kalian lihat tadi, yang kalian baca tadi. Masing-masing kelompok nanti perwakilannya menceritakan kembali ke depan. Dah siap? Siap? Dah, kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3? Dah, untuk penampilan yang pertama yaitu Ibu harap kepada perwakilan kelompok 1, silakan ceritakan kembali isi fabel yang kalian lihat tadi di video itu. Silakan ceritakan kembali ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok B yang berjudul Kuda Berkulit Harimau. Hasil diskusi kami. Peristiwa 1. Seekor kuda yang memakai kulit harimau untuk menakuti hewan lain. Peristiwa 2. Kuda menakuti domba yang melewatinya dengan melihatkan kulit harimau. Peristiwa 3. Kuda juga menakuti tapi melari ke ujung lambang karena takut. Peristiwa 4. Kucing bukan tidak takut karena ia mendengar ributan kuda bukan harimau. Untuk fabel, tema binatang yang jahil, binatang di hutan, toko, kuda, domba, tapir, kucing hutan. Watak toko, kuda, jahil, domba, penakut dan mudah percaya, tapir, geraknya lambat, kucing hutan, berani rendah, konflik, suka mengganggu hewan dengan menggunakan hewan lain. Amanat, jangan suka menjahili orang lain karena itu semua kembali kepada kita. Seekor kuda sedang berjalan dari sebuah ladang gandum menuju sebuah hutan yang lebat. Kuda itu telah puas memakan gandum yang ada di ladang itu. Dia tampak gembira karena tidak ada petani gandum yang menjaga ladangnya. Ketika dia menuju hutan lebat, dia tengah kuda itu melihat sesuatu. Itu seperti kulit harimau. Kuda itu lalu mendekati dan ternyata memang benar apa yang dilihatnya adalah kulit harimau yang tak sengaja ditinggal oleh para pemburu harimau. Apa yang akan kulakukan dengannya ya? Terlintaslah di benak kuda itu untuk menakuti binatang-binatang hutan yang melewati dirinya. Aku harus segera bersembunyi. Tempat itu harus gelap dan sering dilalui oleh binatang hutan. Di mana ya? Tanya kuda dalam hati sambil mencari tempat yang cocok. Tak lama kemudian, beberapa domba gunung ke arahnya. Kuda itu menggumam bahwa domba-domba itu cocok dijadikan sasaran untuk kejahilannya. Ketika domba itu melewatinya, kuda itu meloncat ke arah mereka sehingga sontak domba-domba itu kalah kabur melari ke kiri. Tolong, ada harimau, lari, cepat lari. Lihat salah satu domba. Kuda itu ketawa terbahak-bahak melihat domba-domba itu kontan pasti berlari. Kuda itu segera kembali bersembunyi di dalam semak-semak. Dia menunggu hewan lain datang melewati semak-semak itu. Ada tapi menuju kemari, tapi melambat bergeraknya. Udahlah, aku jadi bisa lebih lama bersiap melompat, kata kuda itu dalam hati. Tiba saat kuda itu meloncat ke arah kafir itu. Dia berkejut dan lari dan langgang menjauhi kuda yang memakai kulit harimau itu. Kuda itu kembali ke semak-semak sambil bersorak penuh kemenangan di dalam hatinya. Tiba-tiba seekor kucing hutan berlari sambil membawa seekor tikus di mulutnya. Kucing itu tidak melewati semak-semak. Kucing hutan itu duduk menyangkut tikus yang ditangkap di dekat pohon besar. Kuda itu pun keluar dari semak-semak dan berjalan hati-hati mendekati kucing hutan. Kuda itu menggaung seperti halnya seekor harimau. Mendengar suara itu, kucing hutan menoleh ke belakang dengan melihat seekor kuda berkulit harimau. Sesaat kucing hutan itu siap-siap mengambil langkah seribu, tetapi dia malah tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Saat aku melihatmu memakai kulit harimau itu, aku pasti akan lari ketakutan, tapi rupanya suaramu itu ringkikan kuda. Jadi aku tidak takut, hahaha." Kucing hutan itu juga
Suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok. Oke, dari cerita fabel yang ditampilkan oleh kelompok 2 tadi, kita dapat menentukan di sini bagaimana watak dari tokoh kuda berkulit harimau dan pesan moralnya apa. Nah, siapa tadi tokohnya? Yaitu ada ada kuda, ada domba, ada tapir. Selanjutnya ada kucing hutan. Nah, jadi di sini siapa yang suka menjahili kawan tadi? Yaitu kuda. Dengan cara apa? Yaitu dia menggunakan kulit harimau yang dijumpainya di hutan, ditinggalkan oleh seekor pemburu. Disitulah dia mulai menjahili teman-temannya dengan menggunakan kulit harimau tadi. Nah, jadi pesan apa yang disampaikan oleh cerita kuda berkulit harimau itu? Pesannya yaitu di sini sepandai-pandainya tupai melompat nanti akan jatuh juga. Jadi di sini kita tidak boleh sekali-kali menipu kawan. Kalau satu kali aja kita menipu, suatu saat nanti kita akan terus menipu. Kawan-kawan kita tidak akan percaya lagi sama kita. Jadi jangan kalian pakai watak tokoh pada kuda berkulit harimau di dalam cerita fabel ini. Jadi itu pesan moralnya. Jangan sekali-kali kalian menjahili maupun menipu kawan-kawan kalian. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Kita lanjut lagi. Tadi sudah kalian ceritakan semua cerita fabel dari masing-masing kelompok kalian tadi. Sudah mampu kalian ceritakan ke depan kelas dan tentang cerita fabel yang kalian ceritakan itu. Dan dari materi kita hari ini, yaitu tadi yang pertama, kalian mampu mengenali ciri-ciri dari cerita fabel. Yang kedua itu kalian mampu menceritakan kembali isi fabel yang telah kalian diskusikan tadi, yang telah kalian dengar di videonya, yang telah kalian baca. Oke. Jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu bagaimana ciri-ciri dari cerita fabel itu. Ada berapa tadi, Vanessa? Ciri-ciri fabel? Ada 6. Yang pertama ciri-cirinya, tokohnya itu para binatang. Selanjutnya yang kedua, adanya tema. Ketiga, latar. Keempat, alur. Kelima, sudut pandang pengarang. Keenam, amanat dan pesan moral dari cerita fabel ini. Dan itu tadi kesimpulan dari materi kita. Dan siapa yang bisa menyampaikan ke depan kelas bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ini Bapak Dini maju ke depan sampaikan ini bagaimana, apakah pembelajarannya sangat menarik atau sangat senang. Saya sangat senang mengikutinya karena di sini kami berkelompok mendengarkan video. Oke, sekarang silakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang belajar di kelompok dan saya sangat senang dan kita belajar kelompok dan tadi ada gambar-gambarnya juga, itu sangat bagus.
Saya berharap Seterusnya. dan saya berharap untuk seterusnya Bisa melakukan. tunggu belajar seperti ini dan seterusnya. Nah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Dini. Dia suka sekali pada materi hari ini, yaitu kesukaannya yaitu dia dapat belajar berkelompok bersama, berdiskusi bersama, menceritakan fabel secara bersama dan bisa mendengarkan cerita-cerita fabel yang telah dibacakan oleh kelompok lain. Nah, dia berharap agar kedepannya pembelajaran ini akan berlangsung seterusnya. Seperti inilah, ada videonya, ya, ada ceritanya yang bisa dibaca dan bisa ditonton atau dilihatnya. Dan karena kelompoknya sudah kita diskusikan dan sudah kita tampil ke depan tadi, silakan sekarang untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena tadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, dan selanjutnya Ibu akan bagikan evaluasi pembelajaran untuk kalian semua, ya, bagikan evaluasi pembelajaran dan dikerjakan ya, nanti masing-masing mengumpulkan ke depan. Nah, itu evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Waktu istirahat adalah Silakan dikumpulkan kembali evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muklis sebagai pasir dan Bu Meldawati sebagai pengajar praktek. Pada hari ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik pada tahapan pasca observasi bersama dengan Bu Nur Umi. Kami dari SMP N2 Puo. Inilah tahapan pasca observasi yang kami lakukan. Assalamualaikum Ibu Umi. Waalaikumsalam Bu Erwin. Terima kasih nih atas waktunya dan kesempatannya pada hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu Umi ya hari ini. Kalau kemarin kan kita sudah melakukan sebuah rangkaian pra-observasi dan observasi Ibu di dalam kelas dalam mengajar. Pada hari ini kita melakukan pasca observasinya ya Bu ya. Apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita berdua ini? Yang saya harapkan Bu dari obrolan kita ini, kemarin saya sudah melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas. Saya berharap Ibu
memberikan motivasi apakah ada kekurangan dalam pembelajaran saya yang kemarin. Jadi Saya berharap ya Ibu bisa memberikan masukan kepada saya. solusi ya Bu ya, atau masukan ya. Jadi obrolan kita nih untuk memotivasi Ibu nih atau menganalisis pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin ya waktu observasi. Oke Bu, semoga saya bisa membantu ya Bu ya. Kayak mana nih perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajarannya kemarin? Waktu saya melakukan pembelajaran kemarin itu hati saya sangat senang. Karena apa? Sebelumnya kan saya melakukan pembelajaran itu, menurut saya anak-anak itu membuat saya merasa belum puas. Karena kemarin kan perangkat yang belum lengkap atau belum menggunakan LKPD, belum menggunakan video. Dan kemarin setelah melakukan Observasi pembelajarannya itu saya sudah melakukannya, yaitu membuat LKPD-nya. Dan anak itu sudah membaca video itu, melihat video itu dan membuat LKPD, mengerjakan LKPD dengan baik. Berarti pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin senang ya Bu ya hatinya. Ada agak berbeda ya dari biasa yang Ibu lakukan kemarin itu. Udah Ibu gunakan LKPD, video pembelajaran, udah sangat-sangat bagus juga penyerapannya. Kayak mana nih perasaan anak atau antusias anak terhadap pembelajaran kemarin? Yang kemarin itu antusias anak itu sangat suka dan sangat menarik daripada pembelajaran sebelumnya kan Bu. Karena di situ saya sudah menampilkan sebuah video yaitu berupa cerita fabel. Kemarin mereka sudah menonton. Saya buat LKPD berupa cerita-cerita fabel. Di situ mereka sangat antusias sekali, sangat bekerja sama dalam kelompoknya itu. Jadi kerja kelompoknya ya Bu ya. Tentang LKPD mengerjakan mereka sangat tertarik kegiatan seperti ini. Menurut Ibu nih rencana yang kemarin kan ada tuh waktu kita observasi nih kan, ada rencana-rencana Ibu yang Ibu sampaikan kemarin. Menurut Ibu udah Ibu laksanakan nggak waktu kita mengajar kemarin, Ibu mengajar di dalam kelas kemarin tuh? Yang kita bicarakan udah saya lakukan. Ada kemarin tuh teknik stop ya. Iya. Sudah saya lakukan kepada anak supaya anak itu kan konsentrasi dalam belajar. Jadi semua yang Ibu rancang kemarin itu sebelum itu udah selesai Ibu laksanakannya. Kalau menurut Ibu pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Kalau pertanyaan tadi kan udah nih, menurut Ibu udah dilaksanakan nih semua rancangannya. Apakah tujuan yang Ibu tulis di RPP itu udah dicapai anak-anak tujuan pembelajarannya tuh? Kemarin saya membuat tujuan pembelajaran itu kan ada 2. Dalam menentukan ciri-ciri umum fabel itu, mereka sudah menemukan ciri-ciri umum fabel yang mana mereka kemarin kan berkelompok gitu kan. Diberikan LKPD, menonton video, cerita fabel itu kan. Mereka sudah bisa menemukan ciri-ciri. Yang kedua, di sini mereka menceritakan kembali ke depan kelas, menceritakan kembali isi cerita fabel. Menurut saya tujuan yang pertama itu udah maksimal, tetapi tujuan yang kedua yang belum maksimal menurut saya. Sebab di sini kan menceritakan kembali isi fabel itu dengan bahasa sendiri, mengembangkan kan isi cerita fabel. Jadi anak-anak ini cuma sekedar membaca saja kan, belum bisa mengembangkan dengan bahasanya sendiri. Mereka cuma membaca yang tertera dari buku itu atau yang tertera dari cerita fabel itu sendiri. Berarti kalau menurut Ibu kan ada 2 tujuannya kemarin ya, yang udah dituangkan dalam RPP-nya. Yang satu udah maksimal sekali ya. Jadi udah anak tuh udah menentukan ciri-cirinya.
udah bisa ya, udah tercapai tujuannya. Yang kedua yang belum tercapai ya Bu, menceritakan kembali isi Fabel dengan bahasa sendiri. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, terkait pelajaran kemarin nih, menurut Ibu hal-hal apa saja nih yang sudah yang kita ceritakan tadi nih kan, udah ada juga sedikit-sedikit Ibu saya tangkap, ada juga yang udah Ibu sampaikan. Kalau sekarang ini pertanyaannya, hal-hal apa saja yang menurut Ibu yang sudah baik Ibu lakukan, yang perlu Ibu pertahankan nih dalam mengajar kemarin. Siap itu apalagi hal-hal yang kurang baik menurut Ibu, maksudnya yang kurang bagus nih atau yang harus ditingkatkan lagi. Menurut saya yang sudah saya buat kemarin kan LKPD-nya ada sesuai, videonya, selanjutnya pencariannya, cerita-cerita fabel baik itu di YouTube kemarin maupun di Google juga. Selanjutnya yang perlu diperbaiki, atau ditingkatkan lagi mungkin dalam segi kekompakan. Siswa ya, dalam mengerjakan itu dalam berdiskusi. Jadi kalau hal-hal baiknya yang ditingkatkan dari penggunaan LKPD tadi ya, video-videonya udah kemarin tuh video-videonya udah anak yang cari sendiri ya Bu, udah beda-beda ceritanya. Siap itu yang perlu ditingkatkan tadi kerjasama lah, kekompakan kerjasama anak dalam mengerjakan diskusi ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu Umi, kalau kan tadi kan ada kata Ibu hal-hal yang harus ditingkatkan gitu kan. Kita bicara nih tentang area pengembangan diri Bu Umi nih, atau kompetensi ada pengembangannya. Kalau menurut Ibu kayak mana nih strategi atau cara-cara yang Ibu lakukan agar hal-hal yang tadi itu, yang kurang tadi itu bisa Ibu tingkatkan strateginya? Saya akan lebih belajar lagi. Dan itu kan ada pelatihan Merdeka Belajar, MGMP. Selanjutnya ada guru itu PMPM, Platform Merdeka Belajar. Dan nengok nanti dari Google kan saya akan menambah ilmu nanti ya dari situ nanti. Jadi ada pengembangan Ibu tadi banyak ya Bu ya, bisa lewat belajar sendiri dari YouTube atau internet ya Bu. Siap itu dari apa tadi lagi, dari PMPM kata Ibu tadi kan, Platform Merdeka Mengajar. Memang bagus ya Bu ya PMPM itu, karena di sana selain ada materi-materi video-videonya, setelah itu kita kan membuat aksi nyata ya Bu ya. Oke. Kata Ibu lagi tadi MGMP ya. Kalau MGMP Bahasa Indonesia aktif juga ya Bu ya. Oke. Kalau terkait rencana-rencana Ibu nih, kapan Ibu mau mulai waktunya dan dalam jangka waktu berapa nih lamanya? Insya Allah bulan depan itu udah mulai dan dalam jangka waktu kemungkinan 6 bulan. Berarti bulan depan udah mulai ya. Semoga selama 6 bulan ini tercapai menambah ilmu Ibu Umi ya. Oke. Kira-kira yang menjadi sumber inspirasi Ibu tentang pembelajaran kemarin, atau kan kemarin kita pembelajaran diferensiasi kan yang Ibu apakan kan, siapa nih sumber inspirasi Ibu atau yang memotivasi atau yang mendukung Ibu nih dalam semua kegiatan? Ini yang mendukung saya itu ada kepala sekolah, selanjutnya ada guru-guru sejawat, dan bisa Bu sendiri yang udah berpengalaman mungkin. Kalau saya hanya mengasih ilmu yang saya dapatkan di CQP ini ya Bu ya. Tadi pun kemarin kan udah saya ajarkan juga teknik stop ya, dari segi sosial emosional Ibu ya sama anak. Hanya sering-sering aja kita berdua Bu. Yang penting ada ilmu dibagi gitu aja. Kalau sekarang ada nggak yang hal-hal yang masih mengganjal nih sama Ibu nih selama kita percakapan ini, atau
waktu Ibu melaksanakan kegiatan observasi kemarin masih ada nggak yang perlu Ibu sharing nih sama saya nih? Saya sangat perlulah komunikasi sama ibu kan, apakah ada kekurangannya. Saya berharap ibu memberikan masukan kepada saya, dan saya juga berharap kan ibu di CGP ya. Jadi kan mungkin udah banyak yang mendapatkan. Saya berharap ibu bisa berbagi sama saya. Insya Allah saya berbagi apa namanya tuh, apa yang saya mendapatkan, Insya Allah ansur ya Bu ya. Kita terapkan sama-sama supaya pembelajarannya lebih berpihak kepada murid ya Bu ya. Karena tidak ada lagi, terima kasih saya ucapkan atas waktu Ibu pada pagi ini untuk melakukan pasca observasi. Semoga kedepannya pembelajarannya lebih baik lagi, lebih mantap lagi, dan anak-anak mendapatkan tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.